Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini di edisi Kultum dengan tema adab berjalan dan berbicara, kita akan bersama-sama belajar tentang dan mentadaburi Quran surat Luqman ayat 19. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Luqman tersebut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, waqsid fi masyika waqdud min sautik inna ankaral aswati la sautul hamir. Dan sederhanakanlah dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu, sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Dari ayat ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, walaupun dalam konteks ayat ini adalah nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya, tetapi yang namanya firman Allah ataupun hikmah itu diambil bukan karena khususul sabab atau khususnya sebab, tetapi umumul lafzi, umumnya lafaz. Nah, otomatis ini juga berlaku untuk kaum muslimin. Kaum muslimin sebagai objek dari Al-Quran itu diturunkan adalah untuk kita semuanya. Nah, dalam firman tersebut Allah memerintahkan waqsid fi masyik, sederhanakanlah kamu dalam berjalan. Nah, maksud sederhana dalam berjalan ini memang ada beberapa pendapat tentang sederhana dalam berjalan. Salah satunya adalah berjalan yang tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat atau lelet. Jadi yang sedang-sedang. Jadi perintah Allah Subhanahu wa taala kita dalam berjalan itu adalah jangan terlalu cepat sehingga kayak orang tergesa-gesa, jangan terlalu lambat seperti orang malas ataupun loyo atau kekurangan energi seperti itu. Ini salah satu makna waqsid fi masyik, sederhanakanlah kalian dalam berjalan. Nah, ini juga diperkuat dengan hadis Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, suratul masyi tadhibu bahaul mu'min. Berjalan terlalu cepat menghilangkan wibawa seorang muslim. Jadi maka mungkin yang dimaksud di sini adalah terlalu cepat sehingga tergesa-gesa, sehingga membuat tidak nyaman orang yang ketika dilalui itu. Jadi maka dalam berjalan ini adalah perintahnya adalah untuk sederhanakan, berarti tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Dan bahkan kalau terlalu cepat bisa membahayakan orang lain ataupun bisa juga kita jadi tergesa-gesa, maka menyebabkan hilangnya kewibawaan kita. Ini tentang waqsid fi masyik. Maka Rasulullah SAW itu digambarkan oleh Bunda Aisyah dalam berjalan. Jadi dalam berjalan Rasulullah itu ketika berjalan itu beliau berjalan istilahnya tidak terlalu lambat. Nah, tadi intinya cepat tapi tidak terlalu cepat. Nah, jadi maksudnya adalah maksudnya lebih cepat daripada jalannya orang lunglai. Jadi itu maksudnya. Ketika Rasulullah dalam hadis itu berjalan cepat adalah tidak seperti orang lunglai. Jadi sederhana, sedang dalam berjalan. Itu maksud firman Allah waqsid fi masyik dalam surat Luqman tersebut. Jadi pertama tentang menyederhanakan dalam berjalan itu jangan terlalu cepat maupun jangan terlalu lambat. Kemudian hikmah atau kaidah yang kedua adalah waqdud min sautik, lunakkanlah suaramu. Nah, yang dimaksud lunak di sini adalah ketika berbicara jangan berlebihan. Berlebihan itu dari intonasinya terlalu keras, kemudian atau suaranya tinggi. Ya, jadi sesuai dengan kebutuhan. Otomatis ketika berbicara dengan audiens yang banyak butuh suara keras, nah itu beda lagi. Jadi intinya jangan berlebihan, teriak-teriak membuat
lawan bicara enggak terganggu dan seterusnya. Ini adalah waqdud min sautik. Nah, intinya ketika berbicara itu secara umum dari sisi nada atau suara jangan terlalu keras membuat tidak nyaman. Tetapi bisa bermaksud waqdud min sautik itu agar ketika kita bicara itu tawadhu. Jangan menyombongkan dalam pembicaraan tersebut. Tawadhu bahwasanya kita itu ya hamba Allah sama dengan yang lain. Jangan sampai ada unsur kesombongan dalam berbicara. Karena biasanya orang itu kan berbicara kadang-kadang pengen orang yang diajak lawan bicara itu untuk kagum kepada kita. Nah ini maka salah satu hikmahnya waqdud min sautik itu adalah ketika kita berbicara untuk berbicara tidak keras, tidak tinggi nadanya, dan juga pembicaraan yang tawadhu, yang rendah diri, jangan sampai menyombongkan dalam berbicara tersebut. Nah itu hikmah yang kedua, waqdud min sautik. Kemudian yang ketiga, inna ankaral aswati la sautil hamim, la sautil hamir. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Nah, mungkin bisa dimaknai memang suara keledai itu kan, ringkikan keledai kan tidak nyaman. Jadi itu suaranya kan jelas-jelas tidak nyaman. Suara yang paling buruk, paling jelek. Nah, juga bisa bermakna suara keledai itu bermakna perumpamaan dalam mencela dan memaki. Jadi kalau disebut mungkin orang Arab mengatakan keledai itu ungkapan untuk menyebutkan mencela orang, memaki orang. Itu. Nah, otomatis inna ankarul aswati la sautul hamir, bahwasanya seburuk-buruk suara ialah suara keledai, bisa bermakna adalah umpatan, hinaan kepada orang. Jadi tidak bermakna secara keledai secara makna denotasi. Makna yang lain adalah suara umpatan. Itu seburuk-buruk la sautul hamir, seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Nah, kemudian keledai itu kan binatang yang sementara juga Rasulullah juga pernah menunggang keledai ya. Itu karena keledai itu kan memang kendaraan kelas bawah kalau dalam orang Arab itu. Tapi menunjukkan bahwa Rasulullah itu juga orangnya adalah tidak memandang apa istilahnya kendaraan harus yang wah. Buktinya Rasulullah itu memakai kendaraan yang paling bawah standarnya. Jadi itu menunjukkan ketawaduan Rasulullah, walaupun Rasulullah itu seorang rasul, lebih hebat daripada raja. Nah, itu hikmah ketiga, bahwasanya seburuk-buruk suara adalah suara keledai, bisa bermakna seperti katanya atau seperti makna aslinya, seburuk-buruk suara keledai. Juga bisa bermakna dimaknai bahwasanya seburuk-buruk suara adalah suara keledai, maksudnya adalah umpatan, cacian ataupun perkataan buruk kepada orang lain. Itu hikmah yang ketiga, maaf. Yang keempat adalah dalam ayat tersebut terdapat dalil kesamaan buruknya suara nyaring saat berdialog dan bertengkar dengan suara keledai, sebab suara itu sama-sama nyaring. Jadi intinya suara yang nyaring yang membuat orang tidak nyaman dengan umpatan cacian juga membuat orang tidak nyaman, itu semua adalah dilarang. Maka diperkuat juga dengan hadis Rasulullah SAW yang beliau bersabda, wa idza sami'tum nahiqal hamir fata'awwadu billahi minasyaitani fa innaha ra'ta syaitanan. Apabila kalian mendengar suara keledai, maka berlindunglah kepada Allah dari setan, sebab sesungguhnya keledai itu telah melihat setan. Nah, ini suara keledai, ketika keledai itu
bersuara berarti melihat setan. Kita untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan, dari dari keburukan setan. Nah, ada juga seorang sahabat, seorang tabi'in Atha bin Robah, maksud la sautul hamir, seburuk-buruk suara adalah suara keledai adalah suara keledai, kata Atha bin Abi Robah, suara keledai adalah doa kemudaratan untuk orang zalim. Jadi itu juga bermakna seperti itu. Nah, kemudian hikmah kelima dalam surat Luqman 19 adalah ayat ini merupakan pelajaran sopan santun dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu tidak berteriak di hadapan orang karena meremehkan, atau tidak berteriak kapanpun dan dimanapun. Jadi berteriak dengan maksud tidak meremehkan pun juga dilarang, apalagi berteriak yang tidak ada manfaatnya, yang bukan pada tempatnya. Kalau berteriak dalam rangka memotivasi, dalam rangka memanggil, mungkin beda. Jadi berteriak apalagi itu yang tidak atau berlebihan itu dilarang, apalagi berteriak dengan unsur meremehkan, maka semakin dilarang lagi. Kemudian hikmah yang keenam dalam surat Luqman 19 adalah, atau yang terakhir, la sautul hamir itu pakai lam taukid atau lam yang menegaskan, lam penguat, jadi sangat kuat. Nah, itu bermakna la sautul itu kan bentuk tunggal. Kemudian diidhamahkan dengan al-hamir. Hamir itu keledai. Jadi kalau itu kan jamak dari khimar. Nah, jarak dari khimar adalah hamir. Nah, bentuk jamak. Sebab itu menunjukkan maknanya banyak. Jadi la sautul hamir itu karena hamir itu artinya keledai jamak, berarti tidak menunjukkan maknanya banyak tadi. Jadi bisa tadi suara keras. Jadi suara keras, seburuk-buruk suara ada suara keras, tinggi. Kemudian bisa juga bermakna suara keras itu suara meremehkan, merendahkan orang, itu juga bisa bermakna seperti itu. Nah, dan juga ada riwayat lain atau pendapat lain adalah suara keledai. Jadi kalau kita pernah mendengar ada ungkapan bahwasanya seluruh tumbuhan dan binatang itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dalam memaknai inna anqarul aswati la sautul hamir, kecuali suara keledai. Itu suara tersebut tidak sedang bertasbih. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita bisa mengambil intisari dari firman Allah surat Luqman ayat 19 yang kita untuk bisa berjalan dengan sederhana, yang tidak terlalu cepat dan tidak terlalu terlambat, dan juga untuk bersuara dengan suara yang baik, yang tidak menyakiti, suara yang mengandung kebaikan dan juga tidak mengganggu orang lain, baik itu gangguan nada atau suara tinggi suaranya maupun maknanya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.